Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fikri Ihsan. Di sini sebagai Aspro JIS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai georeferencing. Mungkin sekarang ada sesi penjelasan singkat saja mengenai georeferencing. Lebih lanjutnya mungkin bakal kita bahas di sesi praktiknya langsung nanti. Oke. Apa sih itu georeferencing? Menurut Esri itu, georeferencing adalah proses penyelesaian data geografis ke sistem koordinat yang sudah dikenal, sehingga dapat dilihat dan dianalisis dengan data geografis lainnya. Lalu menurut sumber yang lainnya juga, pengertian dari georeferencing itu adalah menetapkan koordinat peta ke sumber data, biasanya melibatkan disamping pixel atau memperkirakan nilai pixel yang baru. Untuk lebih mudahnya, pengertiannya mungkin georeferencing itu adalah kita memberikan sistem koordinat atau proyeksi tertentu kepada data raster yang belum memiliki sistem koordinat. Jadi data raster misalkan berupa seperti peta scan, itu dia kan hanya berformat JPG. Nah, kita mau mengolahnya di ArcGIS Pro, maka kita harus melakukan georeferencing. Seperti itu. Lalu, apa sih itu data raster? Jadi data raster itu sumbernya banyak ya. Salah satunya itu mungkin ada dari citra satelit. Kalau kita buka ArcGIS Pro itu kan ada imagery ya. Dari situ ada citra satelit yang bisa kita gunain, dan itu kalau yang dari ArcGIS Pro itu udah tergeoreferencing, tapi untuk citra satelit yang baru diolah itu kadang dia lokasinya tidak terlalu tepat. Selain citra satelit juga ada foto udara yang sumbernya itu bisa dari pesawat atau dari drone. Lalu ada juga peta scan yang formatnya biasanya itu dari JPG atau PNG yang sistem koordinatnya belum ada, dan data raster inilah yang biasanya kita lakukan georeferencing terlebih dahulu sebelum kita bisa menganalisis dan mengolahnya di ArcGIS Pro. Lalu metode georeferencing itu ada dua. Yang pertama itu by koordinat. Jadi misalkan pada PT RBI itu yang terdapat sistem koordinat. Yang umum digunakan itu adalah UTM dan sistem koordinat geografi, atau biasanya satuannya DMS, derajat menit second. Nah, kita bisa melakukan georeferencing dengan menggunakan koordinat tersebut melalui titik antara perpotongan koordinatnya. Bisa dilihat pada gambar. Ini contohnya ada yang MTMU ini adalah UTM, dan yang ada derajat dan menit second ini adalah sistem koordinat geografis. Nah, ini bisa kita jadikan patokan untuk melakukan georeferencing. Nah, itu metode pertama, yaitu menggunakan koordinat. Lalu yang kedua itu ada metode dengan by object. Maaf. Oke. Jadi misalkan kita punya peta scan yang belum ada sistem koordinatnya, lalu kita mempunyai, bisa kita ambil contoh misalkan citra satelit pada ArcGIS Pro, itu kan dia udah tergeoreferencing. Nah, kita bisa melakukan menentukan titik, atau biasa disebut kalau di georeferencing itu adalah ground center point (GCP), untuk jadikan patokan. Nah, patokannya itu berasal dari citra satelit imagery yang sudah tergeoreferencing. Seperti itu. Ya, mungkin sekian Pak presentasi singkatnya, mungkin lebih lanjutnya bakal kita bahas di prakteknya. Terima kasih. Baik, Mas Iqbal, terima kasih. Iya Pak, mungkin ada pertanyaan sebelumnya. Iya, yang ada pertanyaan silakan teman-teman kepada Mas Iqbal sebelum kita mulai prakteknya. Kalau tidak ada, mungkin langsung kita lanjut aja Mas Iqbal ya. Sebelumnya teman-teman sudah buka dulu mungkin untuk ArcGIS Pro-nya dan untuk loginnya. Untuk license-nya udah dibagikan lagi juga di kolom chat, bisa dilihat masing-masing. Oke, saya kasih waktu mungkin 2 menit untuk buka ya, sama untuk mengakses. Mungkin boleh tunjukkan juga Mas Iqbal dari bukanya lagi dari awal. Silakan. Oke. Ini mungkin saya kasih contoh untuk login ke ArcGIS Pro-nya. Mungkin kemarin ada yang lupa, atau mungkin ada orang baru juga yang masih belum mengerti.
Ya, di sini terlihat kolom sign in untuk ke ArcGIS Pro. Jadi pertama-tama masuk dulu ke configure licensing di bawah sini, diklik aja. Nah, lalu pilih yang ArcGIS Online. Dan ID-nya itu udah ditaruh di kolom chat ya Pak. Tinggal dimasukin aja nih link-nya di kolom URL-nya. Setelah itu langsung klik OK. Nah, tinggal masukkan user ID-nya. Lalu sign in. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang belum bisa login ini. Ada pertanyaan mengenai login ke ArcGIS Pro? Ada yang belum masuk teman-teman ke menu ArcGIS seperti di gambarnya Mas Iqbal, di layar Mas Iqbal? Sudah semua? Oke, kalau misalnya ada belum kita tunggu, kalau misalnya udah nanti biar Mas Iqbal bisa langsung mulai. Silakan Mas Iqbal. Langsung aja ya Pak. Oke, langsung aja Mas, sekarang udah semua kayak udah masuk sepertinya. Oke. Mungkin sebelumnya kan minggu kemarin kan udah dipelajarin juga tuh bagaimana masuk ke kolom pengolahan untuk ArcGIS Pro. Nah, di sini kita bisa memilih blank template yaitu map. Langsung diklik aja. Lalu kasih nama sesuai kebutuhan. Misalkan sekarang kita ingin melakukan georeferencing. Pelatihan georeferencing. Ini lokasinya, defaultnya dimasuk ke C. Langsung oke saja. Oh, udah ada. Ya, ini tampilannya. Gimana Bapak Ibu udah masuk ke tampilan seperti pada layar atau belum? Mungkin ada pertanyaan. Ya. Ini tadi kan map, new map. Terus nama pelatihan georeferencing. Oke-nya nggak bisa diklik tuh. Oke, nggak bisa diklik. Oke-nya mati. Mungkin bisa di share screen. Coba kita bantu juga. Boleh di share screen dulu Mbak Anggun. Nggak bisa share screen. Iya. Maaf. Soalnya zoomnya dari HP. Waduh. Oh. Mungkin bisa diulang kali Bu ya. Di close dulu. Lalu masuk login lagi. Di reset. Mungkin ada error atau kesalahan koneksi, Bu. Mungkin harus pelan-pelan Mas Iqbal suaranya mungkin. Jadi, oh iya, Mas. pelan-pelan bicaranya slow. Gitu Mas. Gimana Bapak? Bagaimana Ibu? Bapak sudah Bu? Tidak ada masalah? Yang belum bisa login ke menu ini? Udah Pak, udah. Ada ya. Oke, lanjut Mas Iqbal. Nanti kalau ada pertanyaan boleh raiskan ya Bu ya, Bapak Ibu. Silakan Mas Iqbal. Ini open diskusi aja Bapak Ibu. Kalau misalkan memang ada pertanyaan langsung diajuin aja. Takutnya saya juga kecepatan. Biar ada remeh juga jadinya. Oke, mungkin kita langsung saja melakukan georeferencing. Jadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, itu kan terbagi menjadi dua metodenya. Pertama itu ada by koordinat, dan yang kedua itu adalah by object. Mungkin
Yang pertama ini kita akan melakukannya by koordinat. Bapak Ibu sekalian udah dapat datanya apa belum ya? Yang sudah di-share. Data apa, Mas? Datanya belum. Belum, Mas Iqbal. Boleh coba di-share lagi aja di grup. Belum ya, Pak? Oke, mungkin sebentar lagi di up lagi untuk datanya. Jadi kita pakai 2. Yang pertama itu peta tematik se-DKI Jakarta, dan yang kedua itu adalah peta tematik untuk hanya wilayah di Kelurahan Gambir saja. Ini ada 3 yang masuk nih, Mas ya. Batas kelurahan iya. sama di-download ya. Ya, bisa langsung di-download aja Bapak Ibu sekalian. Untuk data yang udah di-share di kolom chat. Ini saya kasih waktu dulu ya 1 menit buat ngerara juga. Mungkin untuk memudahkan prosesnya bisa ditaruh di dalam satu folder. Mas maaf, ya, Bu? belum ada di chat. Itu ada, Bu. Jadi kita nge-share 3 data, Bu. Itu namanya ada batas kelurahan Dotrar, lalu ada kelurahan Gambir JPG, lalu satu lagi juga ada yang Provinsi DKI Jakarta, yang format JPG juga, Bu. Ya. Mungkin bisa coba di ini lagi. Nggak bisa login. Coba saya kasih itunya, Mbak, linknya Kriska ya. Ya, ini ada pertanyaan. Untuk georeferencing, Bu, atau Bapak, tidak perlu membuat GDB sih. Jadi langsung aja ntar dari data yang sudah ada, yang tadi 3 data itu, ditaruh di dalam satu folder saja biar mempermudah dalam pengolahannya. Mana Bapak Ibu masih ada masalah? Boleh di ini. Kalau sudah biar bisa kalau sudah beres semuanya biar Mas Iqbal bisa lanjutkan. Buat teman-teman yang baru masuk, boleh tergabung. Kalau ada pertanyaan boleh nanti di raise hand apa itu ya, di raise hand atau bilang aja langsung. Oke, Mas Iqbal mungkin boleh lanjutkan langsung, Bang. Oke, Pak. Ini bagaimana Bapak Ibu, apa udah datanya sudah terdownload semua? Jadi biar saya langsung bisa menjelaskan sih proses georeferencingnya. Masih ada pertanyaan? Lanjut ya, Pak ya. Oke. Oke, jadi tadi kan sebelumnya sudah saya kasih tahu untuk mendownload 3 data. Di situ ada data JPG untuk Kelurahan Gambir, lalu ada data JPG juga berupa peta tematik pergerakan tanah di wilayah DKI Jakarta, daerahnya sewilayah DKI Jakarta, lalu satu lagi juga ada data kelurahan. Kita akan melakukan georeferencing pada data DKI dan Kelurahan Gambir, lalu untuk kelurahan itu kita hanya untuk perbandingan saja Bapak Ibu sekalian, jadi apakah sudah benar lokasinya setelah kita melakukan georeferencing atau belum. Seperti itu. Jadi biar kelihatan. Oke, untuk mengambil datanya kemarin kan sudah dijelaskan. Ini saya kasih tahu lagi aja kalau misalkan takut ada yang lupa. Kita bisa masuk ke toolbar view, lalu masuk ke katalog pen.
Nah, di sini ada folder. Lalu kita bisa klik kanan, add folder connection. Gimana Bapak Ibu sekalian? Apakah ada kesulitan atau pertanyaan? Oke, mungkin kalau tidak ada, saya lanjutkan saja ya. Lalu bisa kita pilih add folder connection. Diklik saja. Lalu di sini kita pilih folder di mana kita menempatkan data kita tadi yang baru kita download. Kalau saya sendiri, saya taruh di desktop. Lalu di pelatihan GeoRef. Nah, ini tadi sebelumnya batas kelurahan. Langsung diklik saja folder tujuannya. Nah, di sini akan muncul folder yang sudah kita pilih tadi sebelumnya. Kalau saya kan, saya beri nama pelatihan GeoRef. Dan di sini bisa langsung diklik aja foldernya. Dan ini data yang tadi udah kita sama-sama download semua. Itu ada Kelurahan Gambir JPG sama ini peta tematik pergerakan tanah untuk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dan di sini juga ada tadi batas kelurahannya. Gimana Bapak Ibu, apakah ada kesulitan atau pertanyaan terkait pengambilan datanya? Mas mau nanya, yang batas kelurahannya diekstrak dulu ya? Iya, Bu. Soal kan itu kita ngirimnya formatnya RAR, jadi ekstrak dulu. Ya. Soalnya kalau belum diekstrak, itu nggak bakal bisa buka sih kalau buat kita tarik datanya. Iya, nggak kelihatan. Nah, tadi kan saya sebelumnya sudah bilang kita melakukan untuk referencing yang by koordinat terlebih dahulu. Dan data raster yang saya pilih itu adalah wilayah DKI Jakarta. Kenapa saya melakukan georeferencing menggunakan metode by koordinat pada wilayah DKI Jakarta? Karena untuk metode georeferencing by koordinat itu dia lebih bagus pada peta yang berskala besar. Seperti itu. Sedangkan untuk by object, itu saya menggunakannya Kelurahan Gambir, karena dia data lebih kecil. Jadi kita gampang untuk menyesuaikan titik GCP-nya itu pada citra satelit imagery SI yang sudah tergeoreferencing. Nah, untuk pertama ini by koordinat, jadi kita masukin aja data Provinsi DKI Jakarta. Bisa langsung di-drag aja ke dalam peta sini. Atau bisa juga diklik kanan, add to current map. Nah, di sini data JPG-nya sudah masuk, dan di sini juga ada keterangan unknown coordinate system. Ini menandakan bahwa data raster ini, itu dia belum tergeoreferencing. Dia belum mempunyai sistem koordinat dan sistem proyeksi geografi. Jadi data ini akan sulit untuk kita lakukan analisis atau olah di AGIS Pro, karena lokasi dia ini tidak berada pada lokasi sebenarnya di peta rupa bumi, peta bumi. Seperti itu. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Apa udah semua datanya masuk ke tabel log kontennya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa lanjutkan. Belum, Mas. Oh, ada Bu. Boleh Bu. Cuma keluar yang image doang. Image doang. Tapi sudah masuk ke kontennya Bu, untuk data JPG-nya. Seperti contohnya kayak di gambar ini, seperti ini.
Mana Ibu? Jadi ini memang data ini belum per-georef, jadi dia tidak akan muncul di sini. Cuman kalau misalkan kita zoom to layer, data ini muncul di ini tengah laut ya. Kenapa muncul di sini? Karena di sini adalah titik bintang 0 derajat dan 7 derajat dunia. Itu di daerah barat daya, kalau nggak salah Ghana atau ya sekitar itulah, selatan dari Ghana. Itu. Mas Iqbal mau tanya, tadi kalau Iya, udah di apa nih namanya connection folder itu, oh iya, itu di peta di Kelurahan Gambir ya berarti ngambilnya? Atau yang di 51? yang 51 Ibu. 51 klik kanan add to current map. Iya benar. Dan saya bisa contohin lagi ya. Saya remove dulu. Nah, ini kita masuk ke view. Lalu kita masuk katalog pen. Nah, ini kan saya sudah ada datanya. Mungkin ya kalau belum, ini bisa diklik di folder, lalu add folder connection. Nah, di sini akan muncul seperti pada gambar. Kita bisa pilih folder mana yang kita, lokasi folder tempat kita melakukan menaruh file download yang tadi sebelumnya. Kalau saya kan taruhnya di desktop, pelatihan georef. Ini datanya kan. Lalu bisa diklik aja pelatihan georefnya langsung oke. Nah, akan muncul di sini. Nah, dari sini untuk menarik datanya, kita akan memakai data yang 51 provinsi DKI Jakarta JPG. Ini bisa diklik kanan, lalu pilih add to current map. Diklik aja. Nah, dia akan muncul di peta. Seperti itu, Ibu. Oke, mungkin saya bisa langsung lanjutkan ya. Nah, untuk melakukan georeferencing itu kita menggunakan toolbar imagery. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengklik toolbarnya pada panel di atas ini, imagery. Lalu bisa langsung memilih tools georeference di sebelah kiri ini. Oke, selanjutkan ya. Langsung diklik saja. Nah, oke, sebelumnya mungkin saya jelaskan sebelum kita melakukan mengklik georeference, itu kita harus pilih dulu fitur data rasternya. Kebetulan di sini kan cuma ada data Provinsi DKI Jakarta. Kalau misalkan ada dua, itu kita harus pilih salah satu. Data raster mana yang ingin kita lakukan georeferencing. Kita harus mengklik dahulu, baru kita lakukan, kita pilih georeference. Seperti itu. Cuman ini kan kebetulan saya cuma masukin satu data saja, jadi dia langsung memproses data ini. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, setelah kita klik georeference, itu akan muncul toolbar baru di sebelah kiri atas, di panel atas ini, georeference. Ini merupakan tools-tools yang berfungsi untuk georeferencing data raster yang belum mempunyai sistem koordinat. Seperti itu. Mana Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau kesulitan sampai sini? Mas, maaf dari tadi. Itu saya cuma keluar yang batas kelurahan. Yang image yang ini nggak keluar. Oh, mungkin bisa di share screen, Bu, biar kelihatan masalahnya. Ini pakai HP, Mas. Pakai HP, Bu ya? Iya, Mas Iqbal, ini nggak keluar yang di 51 provinsinya. Saya coba share screen ya. Oh ya, boleh. Stop share screen. Ya, Bu, boleh langsung di share screen aja, Bu.
Halo, Mas Iqbal. Gimana, Mbak? Ya, Mas Iqbal nih, udah masuk kan, udah di add current map, tapi belum muncul petanya itu tadi gimana ya? Bisa langsung pilih aja, Mbak. Ini yang sebelah kiri. Pilih apa? Sorry. Pilih yang ada di konten sebelah kiri. Itu kan yang datanya yang tadi baru dimasukin. Prinsip DKI Jakarta .jpg, iya. Diklik kanan aja. Terus? Lalu zoom to layer. Oh, zoom to layer. Iya. Oke. Oke. Ya, makasih. Ya, Mbak. Gimana, Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, langsung saya selanjutkan aja. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Jadi dia karena belum dilakukan georeferencing, lokasi peta ini atau data raster ini yang berformat JPG, itu akan muncul pada lintang 0 derajat dan bujur 0 derajat di lokasi ini. Ini ada lokasi defaultnya kalau misalkan data raster itu belum dilakukan georeferencing. Itu. Lalu tadi kita bisa langsung masuk ke imagery. Masuk ke imagery, lalu pilih georeference. Beda kok DRH. Setelah kita pilih georeference, akan muncul tools-tools seperti ini. Nah, pertama kita akan melakukan georeferencing by koordinat pada peta DKI Jakarta ini. Seperti saya jelaskan sebelumnya, kenapa saya pakai by koordinat, karena skala peta ini besar. Jadi kalau kita melakukan georeferencing menggunakan by object itu akan sulit, karena akan menggunakan titik yang terlalu banyak. Lalu kenapa saya juga menggunakan by koordinat? Di sini pada peta ini itu sudah terlihat jelas. Di sini ada grid yang melintang dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Nah, untuk peta yang sudah memiliki grid seperti ini, itu akan lebih mudah kita melakukan georeferencing menggunakan by koordinat, metode by koordinat. Seperti saya jelaskan sebelumnya, kita harus menentukan titik terlebih dahulu, atau biasa disebut di georeferencing itu adalah GCP. Nah, titik yang kita pilih itu adalah di perpotongan antara, ini tuh longitude atau garis bujur, dan itu latitude atau garis lintang. Dan di sini ada perpotongannya, dan di titik inilah kita pilih sebagai GCP atau titik kontrol ya, buat kita jadikan patokan untuk melakukan georeferencing. Nah, berapa sih kebutuhan titiknya itu untuk melakukan georeferencing? Untuk peta yang seperti ini, itu ada baiknya kita menggunakan 4 titik GCP. Titiknya di mana aja? Pertama, di sebelah kiri pojok dari peta, di perpotongan pertamanya, di sini. Lalu di ujung sebelah kanannya, lalu di bawahnya, lalu di sebelah kiri. Nah, perpotongan inilah yang kita jadikan sebagai titik GCP untuk kita lakukan georeferencing. Sampai sini, apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita lanjutkan. Nah, untuk proses georeferencing itu sendiri, pertama-tama untuk khusus di ArcGIS Pro ya, kita harus mematikan auto apply.
Ini sebenarnya sih kalau referensi pribadi saya lebih suka untuk mematikan auto apply, karena kalau misalkan kita menyalakan auto apply ketika kita melakukan penitikan satu titik, dia itu akan langsung berubah tempatnya. Jadi lebih baik kita matikan auto apply-nya, lalu kita melakukan penitikan terlebih dahulu. Di sini kan titiknya di ujung-ujung ini. Setelah kita udah melakukan 4 titik ini, udah kita tentukan titiknya, lalu kita apply. Tapi itu balik lagi ke referensi pribadi sih. Kalau misalkan emang lebih suka yang auto apply, itu dipersilakan. Tapi untuk kesempatan kali ini mungkin saya akan nyoba yang auto apply dimatiin. Nah, untuk masuk ke penentuan titik GCP-nya, kita memilih tools ini, add control point. Dia berada di adjust. Add control point bisa dilihat pada kursor saya di layar. Langsung diklik aja add control point. Nah, ketika kita mengklik add control point, maka kursor itu akan berubah menjadi tanda plus, di mana keterangan itu adalah from point atau source. Ini menandakan bahwa kita sudah masuk ke proses untuk menitikan titik kontrol atau GCP-nya, ground control point. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sebelumnya sudah saya bilang, untuk menitikannya itu berada di ujung-ujung antara perpotongan garisnya, perpotongan garis longitude-nya dan garis latitude-nya. Nah, untuk peta data raster kita yang kita punya ini, perpotongannya itu ada di sini. Di bagian kiri atas dari gambar. Saya lihat di sini, perpotongannya di sini. Ini bisa langsung kita titikin aja, maka dia akan berubah keterangannya menjadi 2 point atau target, dan tandanya itu adalah kotak warna merah. Berarti kita sudah melakukan penitikan pada sumber datanya. Lalu keterangan 2 point ini berarti kita harus diartikan kita akan menentukan titik di lokasi sebenarnya atau targetnya. Udah seperti itu. Nah, setelah seperti ini bisa langsung kita. Gimana, Bu? Munculin tulisan 2 point-nya gimana? 2 point, tapi dia sudah Diklik seperti dulu. ini, Bu, gambarnya, Bu. Sudah diklik, Bu, sebelumnya. Gimana, Ibu? Oke, saya coba ulang ya. Kepencet. Terus gimana ngilanginnya? Hah? Langsung di reset aja, Mbak. Ini ada di bawah autoplay itu ada reset. Atau cara lain untuk menghapus titiknya itu bisa kita buka dulu, ini ada control point table seperti pada kursor saya di atas. Diklik aja. Ini adalah table untuk menentukan titik-titik yang udah kita titik. Oke, saya beri contoh misalkan di sini, nanti akan muncul. Nah, kalau misalkan kita terjadi kesalahan penitikan, muncul di sini, bisa langsung kita klik. Lalu di sini di atas pada kolom review ada delete. Bisa dilihat di kursor saya di atas ada delete. Setelah kita klik di table-nya, dia akan berubah berwarna biru. Setelah itu bisa kita klik delete. Nah, dia akan hilang. Seperti itu. Gimana, Mbak? Tadi udah hilang? Ibu. Titiknya udah hilang atau belum? Sudah. Oke, Ibu. Saya lanjutkan ya, Bu. Nah, tadi kita sampai ke penitikan. Oke. Saya ulang titikin ya. Ini dia berada di perpotongannya. Langsung dititikin aja lokasinya. Source-nya atau from point. Dia akan berubah menjadi 2 point atau target. Nah, sampai sini kita langsung klik kanan. Jangan klik kiri, tapi klik kanan. Oke, kita klik kanan. Di lokasi mana aja, selain di titik ini, kita klik kanan, dia akan muncul seperti ini.
dengan satuan XY. Nah, untuk satuan XY ini dia biasanya menggunakan UTM. Sedangkan data raster kita atau JPG ini 51 provinsi DKI Jakarta.jpg ini dia memiliki data DMS. Untuk itu maka kita harus mengklik show koordinat in DMS. Dia berada di sebelah kanan. Langsung diklik aja, maka dia akan berubah formatnya menjadi DMS. Di sini ada degree, minute, second, lalu satuannya juga east, west. Untuk di atas itu longitude dan di bawahnya latitude. Nah, untuk ini bisa kita langsung masukkan saja angkanya, Bapak Ibu sekalian. Bisa dilihat dari ujung layout peta. Waduh, jauh. Nah, di sini. Ini untuk longitude-nya. Untuk degree kita masukin 106. Untuk minute-nya kita masukkan 45. Sedangkan untuk second-nya, karena di sini tidak ada, berarti kita masukkan 0. Itu untuk longitude. Sedangkan untuk latitude, kita masukkan yang ini. Latitude atau garis lintang. Untuk degree-nya kita masukkan 6 derajat. Untuk menitnya kita masukkan 10. Sama kayak longitude, dia tidak ada second-nya, berarti kita masukkan 0. Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian? Ini sebelah kiri sama kanan sama ya, karena dia satu garis lintang. 10, ini 610. Begitu juga dengan longitude-nya. Ini 106, 45 menit. Untuk di bawah petanya juga sama, 106, 45. Gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Setelah ini kita klik kanan tadi. Maaf Mas, ketinggalan nih. Ya Ibu, ketinggalannya di mana Bu? Dari mulai nitikin. Dari nitikin ya Bu? Oh, boleh kalau saya ulang dulu ya. Ini di reset dulu. Untuk nitikin itu, Ibu. Diklik kiri, habis klik kiri terus klik kanan, terus. Ya, oh berarti Ibu sebelumnya udah nitikin ya Bu? Udah. Oh iya udah. Kalau dia udah, kalau Ibu udah nitikin, ketika dia ada keterangannya tuh point atau target, klik kanan aja Ibu. Di lokasi mana aja, apa-apa. Misalkan di sini, kita klik kanan, sampai dia muncul seperti ini Bu, target koordinat. Gimana Ibu, udah muncul target koordinatnya? Udah. Lalu di sebelah kanan ini Bu, ada show koordinat in DMS. Nah itu aku nggak ada karena pas versi lama ya. Oh iya, oke deh. Nggak ada Bu, versi lama Bu. Apa Bu? Nggak bisa dilanjutkan ya? Iya Bu, bisa sih Bu, cuman yang saya bilang sebelumnya itu agak ribet untuk mengkonvert dari dia itu DMS, karena untuk SE itu dia memakainya koordinat UTM Bu. Tapi mungkin ntar saya bakal beri contoh Bu untuk yang UTM, ya Bu. Untuk sekarang mungkin kita lanjutkan dulu yang DMS Bu. Baiklah. Oke Bu, mohon maaf Ibu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk yang DMS, bisa langsung diklik DMS-nya. Dia akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, bedanya, oke mungkin saya bisa langsung kasih contoh untuk yang UTM. Sebentar. Nah, ini kalau kebetulan ini dia koordinatnya UTM. Cuman kita tidak bisa menggunakan metode
by koordinat untuk peta ini karena garisnya tidak jelas, jadi tidak tahu perpotongan gridnya di mana. Dia hanya menunjukkan koordinatnya itu pada ujung layout peta. Cuman mungkin saya bisa beri contoh kalau misalkan di UTM kita anggap kalau di sini ada titik perpotongan adalah antara MT dan MU. Itu bisa kita klik kanan. Kita klik dulu. Misalkan ini titiknya. Perpotongan antara garis grid UTM-nya. Lalu kita klik kanan. Nah, untuk X itu kita masukkan yang empty. Oke. Jadi untuk yang X itu kita masukkan yang empty. Misalkan kita ambil contoh aja. 200,967. Nah, untuk yang Y kita masukkan yang MU. Itu ada 9318062. Seperti itu. Baru kita klik OK. Nah, ini konsepnya sama dengan DMS, hanya perbedaannya dia satuannya aja yang beda. Dan data raster yang kita punya itu sistem koordinatnya beda juga. Kalau di sini dia UTM, kita menggunakan XY, di mana X itu adalah MT, kita masukkan 70967, sedangkan untuk Y, itu kita masukkan yang MU, 9318062. Itu untuk yang UTM. Nah, untuk DMS, kita akan coba. Untuk UTM berarti sudah jelas ya. Ini kita anggap titik perpotongan antara gridnya. Nah, peta ini nggak bisa dipakai untuk referencing by koordinat karena gridnya itu tidak jelas lokasi di mana, dia cuma hanya ada titiknya aja di ujung layout. Itu. Baik, kita lanjut ke yang sini. Kita zoom to layer. Set. Oke. Kita add control point tadi. Kita pilih titiknya di sini tadi ya. Kita titikkan aja langsung. Set. Dia akan berubah point. Klik kanan. Lalu kita klik show coordinate in DMS. Klik kanan aja langsung. Maaf, ulang lagi. Kita klik potongannya, klik kanan, lalu kita show koordinat in DMS, lalu kita masukkan datanya tadi. Nah, tadi itu untuk longitude ya berada pada 16 derajat, 45 ya. Lalu second yang ada berarti kita tulis 0. Lalu satuannya is, karena kita berada di timur dari 0 derajat lintang dan 0 derajat bujur. Tadi kan berada di Afrika ya, kita di sebelah timurnya, berarti kita tulisnya untuk longitude itu is. Nah, untuk latitude-nya kita masukkan tadi ada 6, lalu unitnya 10, second yang nggak ada kita masukin 0. Lalu satuannya apa? Kita tulisnya S atau South, selatan. Kenapa? Karena kita berada di selatan dari Khatulistiwa. Tepatnya lokasi Jakarta. Karena ini kan peta tematik DKI Jakarta ya. Dia berada di selatan Khatulistiwa, berarti kita tulisnya S. Saya bisa berikan contoh seperti ini. Garis Khatulistiwa itu berada di Kalimantan Barat atau tepatnya di kota Pontianak di Kalimantan. Nah, untuk garis lintang, kalau dia berada di utara, berarti kita tulisnya lintang utara. Untuk di selatan, kita tulis lintang selatan. Nah, untuk bujur, kita bujur timur, karena emang keseluruhan kita tuh dari Indonesia itu adalah bujur timur. Itu. Apa kita tulis selatan, setelah kita udah masukkan angka longitude latitude sama satuannya, bisa kita klik OK. Itu.
maka kita sudah memiliki satu titik GCP dan control point atau titik kontrol pada data raster ini. Berarti kita masih memerlukan 3 titik lagi. Nah, teorinya setelah kita menitikkan titik di sebelah kiri atas, kita harus menitikkan di seberangnya, yaitu di kanan bawah. Perpotongan antara garis grid di bagian kanan bawah, yaitu di sini. Jadi dia harus cross gitu. Dari atas, cross ke bawah. Oke. Nah, di sini perpotongannya. Bisa langsung kita titikin aja. Kira-kira berarti berada di sini. Kita titikin. Jangan berubah keterangannya menjadi 2 point atau target. Lalu kita klik kanan. Dan kita masukkan koordinatnya dalam bentuk DMS. Itu berada pada 106 derajat untuk longitudenya, menitnya berada pada 55 menit, 0 second. Satuannya kita taruh is, sama kayak sebelumnya. Untuk latitud, perpotongan ini berada pada 6 derajat. Menitnya itu berada pada 20 menit. Lalu 0 second. Seperti itu, dan satuannya south. Sama kayak titik sebelum. Oke. Setelah sudah masukin angkanya, langsung kita klik saja oke. Nah, maka dia akan masuk 1 titik lagi. Lalu setelah itu kita memerlukan 2 titik lagi untuk melakukan dereferencing. Oke, kita Tanya. Ya, Ibu, silakan. Kalau seandainya latitude-nya berada di minus, itu bisa nggak? Untuk minus, Bu, itu dihirauin aja, Bu. Karena dia itu menandakan bahwa dia ada di lintang selatan. Iya, Bu. Jadi untuk minus ini, dia itu menandakan bahwa lokasi ini berada di lintang selatan atau di bawah atau di selatan dari garis khatulistiwa. Nah, pada saat kita menitikkan lalu kita mengisi angkanya, kenapa kita tidak tulis minus? Sebentar, Bu. Itu karena di sana udah ada keterangan dia itu north atau south. Jadi kita tidak perlu menuliskan minus lagi. Tinggal kita ganti aja menjadi south. Jadi saya berikan contoh, misalkan di sini koordinat. Nah, di sini sudah ada south. Jadi kita tidak perlu menuliskan misalkan minus 6. Itu nggak usah, Ibu. Kecuali kalau misalkan mungkin di aplikasi lain dia nggak ada keterangannya south atau north, baru kita harus menuliskan minus. Karena kalau tidak, berarti kita takutnya salah di 6 derajat di bawah khatulistiwa atau di atas khatulistiwa. Seperti itu, Ibu. Apa jelas, Ibu? Ya, terima kasih. Iya, Ibu, sama-sama. Oke, berarti saya lanjutkan ya. Oke, berarti ini kita masuk ke titik ke-3. Titik ketiga berarti kita bebas, kita mau memilih perpotongan di sebelah kiri bawah atau di kiri atas. Mungkin sekarang kita milihnya di bawah. Langsung kita tentuin aja titiknya. Ini perpotongannya di sini. Di sini kita klik kiri, dia akan berubah menjadi 2 point atau target. Langsung klik kanan, kita ganti ke show coordinate in DMS sama seperti sebelumnya. Lalu kita masukkan longitudenya. Dia berada di 106, 55 menit. Oke, sama kayak sebelumnya ya, yang titik pertama, terus second 0, kita taruh is. Lalu latitude-nya kita taruh 6. Menitnya itu 10. Bisa. Bapak Ibu. Oh, ada.
Ini 20. Oke, saya ulang. Kita show koordinat DMS. Itu T106, 55, lalu 0, itu 45. Bukannya 45 ya? Oh iya, maaf Bu, salah. 45. Kita taruh 6, ini 20, 0. Oke. Langsung klik OK. Sudah 3 titik control point atau GCP, tinggal satu lagi, kita pilih di seberangnya atau cross dari titik 3. Yaitu berada di sini, kanan atas pada peta. Oke, langsung dititikin aja, kira-kira di sini. Kita klik kiri. Setelah itu klik kanan, showing DMS. Sebentar Bapak Ibu, buat memastikan. DMS. Untuk latitude kita tulis 6, 10, secondnya 0, ya south, terus yang ininya 106, 55, 0. Oke, seperti ini. Setelah udah diisi, langsung kita klik OK. Ya. Nah, berarti kita sudah memiliki 4 titik ground control point atau titik kontrol untuk kita melakukan georeferencing pada data 51 Provinsi DKI Jakarta.jpg ini. Setelah udah dititikin, langsung kita pilih saja apply. Berada di kolom adjust, ada apply, langsung diklik aja apply-nya. Maka data ini akan berpindah tempat ke lokasi sebenarnya. Bisa kita zoom to layer. Nah, ini udah pas berarti ya Bapak Ibu. Ini Jakarta, dan dia berada di tepat lokasi di mana DKI Jakarta berada, di permukaan bumi. Seperti itu. Untuk memastikannya, mungkin saya Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan batas kelurahan yang sudah kita download sama-sama. Diklik kanan aja, lalu di add to current map. Masukin aja. Kita close katalognya. Nah, di sini akan terlihat bahwa bentuknya sudah sama dengan lokasi DKI Jakarta. Dan ini adalah SHP yang sudah memiliki koordinat atau sudah tergeoreference. Jadi ini udah benar. Untuk jadi patokan aja. Nah, dia udah sama. Untuk sampai sini mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian atau kendala. Apakah hasilnya sudah sama semua? Atau ada yang miring-miring atau gimana? Gimana Bapak Ibu? Nah, berarti udah semua ya, benar ya? Nah, Iqbal, kalau Iya, betul. tampilannya nggak seperti 51 provinsi, jadi cuma kayak gambar Jakarta aja gitu. Tapi tetap masuk sih si georeferensinya. Itu nggak bakal tahu. Oh, mungkin bisa di share screen, Mbak. Itu tapi nggak muncul ya, Mbak? Udah di apa tadi? Di adjust terus di apply. Iya. Terus munculnya kayak gini gitu. Bukan map yang tadi. Coba di loading, Mbak, di bagian bawah itu ada yang refresh. Di mana? Di bagian bawah kanan itu ada yang refresh. Atau harus di save dulu? Atau itu mungkin batas adminnya dimatiin dulu, Mbak. Mungkin ada di bawahnya. Nggak ada juga. Nggak muncul. Coba di mainin zoom-nya, Mbak. Mungkin. Poinnya sih ada,
Tapi Oh, ini ada ya. si Tapi gambar JPG-nya gambar nggak tadi ada. itu nggak ada. Oke, mungkin ntar bisa Mbak kita save dulu. Mungkin ada kesalahan atau masalah koneksi ya. Ntar kita save dulu. Kita save dulu. Habis itu Mbak bisa panggil lagi datanya. Karena dia udah di save, berarti dia sudah dilakukan georeference. Mungkin setelah kita panggil datanya ulang, bakal muncul Mbak gambarnya. Siap. Gitu. Makasih ya. Ya Mbak. Oke, berarti saya share screen lagi ya. Gitu. Oke. Nah, ini berarti hasilnya. Terus selain Mbak Agnes, ada juga yang Bapak Ibu yang lain mau liatin hasilnya atau beda sama kayak Mbak Agnes. Nggak muncul juga gambarnya atau gambarnya malah miring atau gimana. Nah, kalau nggak ada, oke, berarti saya lanjutkan ya. Nah, setelah kita udah apply dan dia berada di lokasi sebenarnya, data rasternya, kita bisa langsung save. Kita save. Di sebelah kanan ini, kita save aja. Klik save set. Nah, berarti lokasi dia udah tersimpan. Setelah itu, langsung kita close ke reference. Klik close ke reference. Oke. Nah, untuk lokasi dia sudah berada di tepat di mana lokasi DKI Jakarta berada. Tapi kalau kita lihat di properties, dia tidak memiliki. Udah deh. Oke, di sini saya mungkin udah ada koordinat sistemnya. Di sini WGS 1984. Cuman ini masih salah ya. Kita harusnya pakai yang WGS 1984 untuk yang 48S UTM. Nah, untuk memberi sistem koordinatnya, kita bisa masuk ke view. Oke, kita masuk ke view. Katalog plan, terus kita lihat aja data yang 51 provinsi DKI Jakartanya. Di sini. Kita klik kanan, lalu masuk ke properties. Masuk properties, kita klik aja, lalu kita masuk ke spatial reference. Klik yang tanda bola dunia seperti ini. Oke. Setelah kita klik, lalu kita bisa memasukkan sistem koordinatnya atau spatial reference-nya. Nah, yang biasa digunakan itu adalah WGS 1984 yang UTM. Nah, untuk itu kita bisa masuk ke sini, projected coordinate system. Kita klik aja. Lalu kita scroll ke bawah, pelan-pelan masuk ke UTM. Kita klik UTM. Lalu scroll lagi ke bawah di WGS 1984. Lalu kita klik lagi, pilih yang Shorten Hemisphere. Kita klik, lalu kita pilih WGS 1984 UTM Zone yang 48S. Kita scroll ke bawah sampai nemu, nah di sini. WGS 1984 UTM Zone 48S. Langsung kita klik aja, lalu pilih OK. Lalu OK lagi di sini. Nah, Mas bisa ulang? boleh. Di bagian mananya? Dari yang tadi, yang apa, UTM. Oh, UTM. Oke. Kita pilih yang di katalog, lalu pilih yang data yang baru kita olah. Kita klik kanan aja. Masuk ke properties. Setelah masuk properties, kita klik. Nah, dari sini kita scroll ke bawah. Scroll sampai nemu spatial reference. Yang ada logo bola dunia. Nah, setelah itu kita klik aja bola dunianya. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, karena Jakarta itu berada di
UTM zona 48S. Nah, ini adalah zona UTM, ada 18 ya, bagi menjadi utara sama selatan. Nah, untuk Jakarta dia berada di sini kan, berarti dia berada di 48S. Kalau kita menggunakan peta tematik misalkan di daerah Jawa Tengah, berarti kita menggunakan yang 49S. Seperti itu. Jadi untuk menentukannya zonanya ini tergantung dari lokasi peta yang ingin kita olah. Tuh. Nah, kebetulan kita menggunakan Jakarta, maka dia berada di 48S. Oke, saya ulangi. Kita masuk ke projected, kita klik, kita scroll ke bawah sampai menemukan UTM. Oke, setelah menemukan UTM, kita klik lagi, lalu kita scroll lagi ke bawah sampai menemukan WGS 1984. Ini. Oke, setelah itu kita klik, nah, dan pilih, dia ada dua pilihan, ada yang Northern sama Shorten. Kita pilih yang Shorten, karena kita berada di selatan Khatulistiwa. Lalu kita klik aja Shorten-nya, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah terus sampai menemukan zona 48S. Oke, ini BGS 1984 UTM Zone 48S. Langsung kita klik aja. Kita klik OK lagi di sini. Oke, berarti dia akan berubah koordinatnya. Tapi kita harus menarik ulang datanya. Nah, ini kita remove dulu sebelumnya. Oke, kita remove. Lalu kita tarik ulang lagi. Karena dia baru dilakukan spatial difference. Kita ke add to current map. Nah, muncul. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang udah sesuai lokasinya? Oh, malah jadi nggak muncul ya, Mas? Oh, jadi nggak muncul ya? Bapak Ibu sekalian. Harusnya sudah benar sih Ibu, Bapak-bapak, karena di sini kalau kita lihat di spatial reference-nya yang sudah kita olah tadi, projected koordinat sistemnya itu berada di BGS 1984 UTM Zone. Geografi koordinat sistemnya juga udah di muncul ya.
Bapak Ibu, ada yang muncul atau sama hilang juga? Hilang Mas Iqbal. Hilang, Mbak? Hilang. Semua ya? Ya, mungkin saya ganti lagi mungkin ya. Bentar, saya coba dulu ya. Oke, ini. Nggak muncul lagi. Tapi di mana lokasinya? Nggak ada, Mas? Tapi nggak ada di sini. Display. Oke, ini mungkin terjadi kesalahan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada kelupaan satu proses ya. Jadi mungkin ada baiknya biar kita nggak ribet kayak gini, sebelum kita melakukan georeference itu kita lakukan set SRS dulu, set koordinat sistem. Seperti itu. Akan saya beri contoh ya. View, kita pakai data yang kelurahan. Ini belum ada spasial reference-nya, belum terjadi reference, kita ke mungkin ada baiknya sebelumnya itu kita lakukan set SRS dulu. Di sini set SRS pada kolom prepare set SRS. Nah, kita menentukan sistem koordinat terlebih dahulu sebelum kita melakukan georeferencing. Jadi sebelum kita melakukan titik GCP-nya tadi, kita bisa melakukan pemilihan sistem koordinat terlebih dahulu. Di sini. IPM, PGS, shorten, kita masukkan buat 8. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita lakukan georeferencing atau penentuan titiknya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Itu Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin tadi saya ada kesalahan satu proses yang kelewat. Gila. Seperti itu sih Bu untuk georeferencing by koordinat. Mungkin untuk yang by objeknya gimana Pak Banu, apa lanjutkan sekarang atau silakan Mas Iqbal, mungkin dari Bapak Ibu bagaimana, ada yang masih cukup ini nggak? Kalau saya sih cukup jelas sih. Mungkin ada yang masih ini. SRS itu di mana, Mas? Tuh. Gimana Ibu? SRS-nya gimana caranya? Oh iya, saya ulangin ya Bu. Jadi tadi mohon maaf mungkin ada kesalahan. Jadi sebelum kita melakukan penitikan GCP seperti yang tadi sudah dijelasin, kita lakukan dulu namanya itu set SRS untuk menentukan koordinatnya.
Nah, gimana sih caranya? Jadi kita pilih dulu, misalkan data raster yang pengen kita reference, terus kita masuk ke imagery. Misalkan saya ambil sekarang, contohnya kan di Kelurahan Gambir ya. Saya tutup layar aja dulu. Kita ke imagery, kita masuk ke georeference. Nah, sudah masuk ke halaman georeference ini, di sebelah kiri itu ada set SRS atau set koordinat sistem. Di bawah loket, kita klik. Nah, di sini kita pilihlah koordinatnya. Kita pakai projected system. Kita pilih aja yang sama kayak tadi, yaitu zona 48S, projected, ke UTM, WGS, lalu ke shorten hemisphere, pilih yang 48S. Mas, maaf, yang set RS-nya kok nggak bisa diklik ya? Nggak bisa diklik, Bu. Iya, nggak bisa. Bentar, Ibu. Ibu pakai yang Kelurahan Gambir atau pakai yang Provinsi DKI Jakarta, Ibu, kalau boleh tahu? Yang 51 Provinsi DKI, apa harus pakai yang... Harus pakai kelurahan sih, Bu, soalnya kan tadi sebelumnya kan yang Provinsi DKI. Itu udah di-set koordinatnya. Nah, untuk yang masih belum ada sistem koordinat itu udah Kelurahan Gambir. Seperti itu, Bu. Nah, kalau kita pakai yang belum mempunyai referensi geografi, kita bisa melakukan set SRS atau set koordinat sistemnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya mungkin sebelum kita melakukan georeferencing atau penentuan titik kontrolnya atau GCP-nya, itu kita harus lakukan dulu set SRS. Tadi mohon maaf, mungkin saya ketinggalan prosesnya. Kita set SRS, setelah kita udah set sesuai dengan koordinat yang kita inginkan, baru kita lakukan georeference. Kita menentukan titik GCP-nya dan lain-lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu. Untuk georeferencing by koordinat. Gimana Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Oke, mungkin sekian karena udah masuk pukul 11:30, sudah masuk isoma. Untuk georeference by objeknya itu gimana jadinya nih, Mas Banu? Apa dilanjutin setelah isoma atau gimana? Lanjut next aja Mas Iqbal, kalau misalnya waktunya udah nggak cukup. Next aja Mbak, berarti setelah isoma atau gimana? Hari ini maksudnya georeferensinya ini sampai yang ini atau harus sampai diselesaikan? Objek. Kalau emang masih banyak, itu aja disesuaikan lagi aja waktunya. Takutnya nanti kalau siang banyak yang masih ikut rapat atau apapun. Oh gitu. Kalau dari saya sih mungkin yang dari georeference yang by koordinat udah sih Mbak. Oh, by koordinat udah ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada next pertemuan selanjutnya, kita bisa refresh lagi aja sebelum mulai materi yang baru kali ya. Ya, boleh Mbak. Diulang lagi, ntar mungkin di-review lagi. Oke, makasih Mas Iqbal. Ya. Oke, mungkin sekian latihan untuk georeferencing dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Tadi juga maaf juga ada kesalahan, kita kurang satu step. Jadi datanya itu nggak muncul hasilnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal untuk latihannya untuk hari ini. Jadi Bapak dan Ibu mungkin masih ada yang kurang atau masih kurang jelas,
Ini kan nanti direkam, jadi boleh nanti kita kasih rekamannya, mungkin nanti saya share via grup atau lainnya. Jadi mungkin sekian untuk hari ini ya Bapak Ibu. Kalau mungkin ada pertanyaan boleh silakan disampaikan Bapak Ibu sebelum saya tutup. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan untuk pelatihan hari ini. Dan untuk seri kedua untuk georeferencing, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Nanti kalau ada pertanyaan lanjut, dapat menghubungi saya atau tim dari fasilitator di Pusdatin Jakarta. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak dan Ibu. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Mas Iqbal dan tim Jakarta 1. Ya, terima kasih semuanya.